Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih akan membahas pada bagian sudut dalam dimensi 3. Nah, kita ingat lagi, untuk menentukan sudut antara dua buah garis pada dimensi 3, itu yang dicari itu sudut yang terkecilnya, yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Nah, seperti pada soal, contoh di atas, sudut terkecilnya itu yang 50 derajat. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa sudut antara garis G dan garis H ini sebesar 50 derajat. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas sudut antara dua garis bersilangan. Kalau sekarang kita akan bahas sudut antara garis dan bidang. Nah, kita mulai. Sebelum masuk ke sudut antara garis dan bidang, kita akan belajar dulu proyeksi suatu titik ataupun suatu garis pada bidang. Di materi sebelumnya, di jarak antara titik ataupun garis pada bidang, nah kita pernah belajar yang kayak gini. Ketika menentukan jarak antara suatu titik dengan suatu bidang, maka yang dicari itu kan jarak yang tegak lurusnya. Atau di sini kita cari proyeksinya. Jadi kalau ada titik A, untuk mengetahui jarak antara titik A dengan bidang alfa, itu yang kita cari garis yang tegak lurus dengan bidangnya antara A dan A aksen di sini. A aksennya ini anggap aja kayak cerminan dari A. Kalau pencerminan kayak gitu kan biasanya tegak lurus, nggak jadi bengkok. Nah, ini juga sama. Kalau pada garis, nah misalkan di sini ada bidang alfa. Nah, sekarang ini garis PQ. Maka yang mana proyeksinya? Proyeksinya juga sama. Masih garis PQ, di sini P aksen, Q aksen. Syaratnya sama kayak yang titik tadi. Karena suatu garis kan minimal dibentuk oleh dua buah titik. Nah, jadi untuk menentukan jarak antara garis dan bidangnya, yang kita cari itu garis yang tegak lurusnya. Jadi harus tegak lurus garis antara garis PQ-nya dengan pencerminannya gitu, diproyeksikannya. Nah, di sini kalau tegak lurus pasti nantinya akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, jadi kalau misalkan garisnya ada di sini, maka proyeksinya juga pasti ada sebelah sini. Kalau garisnya ada di sebelah sini agak ke pinggir, proyeksinya juga pasti agak di pinggir. Kalau ada di ujung, pasti sama ke ujung lagi. Nggak mungkin harus selalu ke tengah. Karena kalau dari ujung ke tengah, nantinya sudutnya nggak akan siku-siku. Tapi akan terbentuk sudut sembarang nantinya. Nah, sudut antara garis G dan bidang alfa ini merupakan sudut terkecil. Berarti sama kayak pertemuan sebelumnya, sudut terkecil yang kita cari. Yang dibentuk garis G dengan garis lain yang terletak pada bidang alfa. Nah, misalkan di sini ada bidang alfa. Ini garis G-nya posisinya kayak gini nih. Berarti kalau kita cari sudut antara garis G dengan bidangnya yang mana? Berarti sama aja dengan kita cari sudut antara garis G dengan proyeksinya. Nah, tapi syaratnya si garis G aksen ini harus terletak pada bidang alfa. Jadi dapat kita cari sudutnya yang mana? Yang itu. Dan tentu saja sudutnya harus ketika dibentuk bangun datar lain, ini akan terbentuk nantinya segitiga yang siku-siku antara garis G dan garis proyeksinya, G aksen. Jadi, syarat untuk menentukan sudut antara garis dengan bidang yaitu kita bentuk garis yang terletak pada bidang. Nanti, tapi syaratnya harus tentu saja di sini berpotongan. Karena kalau nggak berpotongan nanti malah bersilangan lagi. Kita cari lagi garis yang sejajar. Nah, misalkan contoh
Diketahui kubus ABCDFGH, hitunglah sudut antara garis BG dan bidang ABCD. Ini kubusnya, garis BG, berarti diagonal bidang ya. Dan bidang ABCD. Nah, berarti yang mana nih hasil proyeksinya? Nah, coba kita lihat lagi ke definisinya. Di sini kita cari sudut terkecil yang dibentuk garis BG, berarti dengan garis lain yang terletak pada bidang alfa. Berarti garis lainnya yang mana nih? Nah, yang BC, yang sebelah sini. Kenapa Bu misalkan nggak AB? Kalau ke AB nantinya sudutnya terbesar. Karena kan di sini pasti lebih dari siku-siku. Lebih dari 90 derajat. Kenapa nggak AD? Kalau AD nantinya bukan garis yang membentuk sudut, nantinya malah bersilangan lagi. Sama aja, nanti harus kita pindahkan garis yang sejajarnya. Kenapa nggak DC? Ya sama posisinya, bersilangan. Berarti di sini kita carinya yang memiliki titik potongnya yang mana? Dengan garis BC. Jadi garis BC ini merupakan proyeksi garis BG pada bidang ABCD. Sehingga sudut antara BG dan bidang ABCD, nah sama saja dengan kita mencari sudut antara BG dan BC. Kenapa 45 derajat? Ini kan udah pasti. Sama seperti contoh soal di pertemuan sebelumnya, ini kalau kita cari segitiga BCG, ini kan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C. B ke C itu sama aja dengan C ke G. Berarti sama kaki. Kalau ini siku-sikunya 90 derajat, berarti kan sisanya tinggal 90 derajat bagi 2, 45 derajat. Udah ketemu. Jadi sudut antara garis BG dan bidang ABCD adalah 45 derajat. Nah, bagaimana kalau soalnya kayak gini? Diketahui kubus ABCDEFGH, hitunglah sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Ini kubusnya, garis AH-nya yang sebelah sini, bidang BDHF. Berarti bidangnya, nah yang ini. BDHF. Nah, berarti kita carinya ke yang mana nih? Itu kan bidangnya menyamping ya, miring. Di tengah memotong ruangan. Berarti untuk menentukan sudutnya antara garis AH dan bidang BDHF, di sini kalau kita tarik garis, ini kan nanti akan ketemu nih perpotongan antara garis AC dan bidang BDHF-nya di sini. Nah, kita tarik ke sana, ke ujung garis AH. Kita misalkan di sini perpotongannya itu titik O. Nah, jadi udah ketemu nih. Proyeksi dari garis AH itu garis OH. Itu proyeksinya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga AHO. Dari segitiga AHO ini kan karena rusuknya nggak diketahui ya. Kalau sebelumnya mudah karena itu posisinya di pinggir bidang di sini, bidangnya sebelah sini. Tapi ini ke tengah-tengah bidang. Karena nggak diketahui rusuk kubusnya, kita misalkan aja rusuknya itu sepanjang A cm. Berarti kalau rusuknya A cm, diagonal bidangnya pasti A akar 2 cm. Kalau diagonal ruangnya pasti A akar 3 cm. Nah, dari segitiga AHO ini, A ke H ini kan diagonal bidang. Diagonal bidang tinggal kita kalikan aja kubusnya dengan akar 2. Jadi panjang AH itu A akar 2. Nah, sekarang yang mana lagi yang bisa dicari?
A ke O bisa nggak? A ke O ini kan setengahnya dari A ke C ya. A ke C-nya sama dengan A ke H. Sama aja dengan garis AH, A akar 2. Berarti AO, garis AO itu panjangnya setengah dari A akar 2. Nah, jadi setengah A akar 2. Ini panjangnya garis AO. Nah, sekarang untuk garis OH, udah ketemu belum ya? Nggak bisa kita cari. Kalau mau dicari boleh pakai Pitagoras, tapi itu lama nantinya. Yang dicari di sini kan bukan jaraknya, tapi sudutnya. Yang kita cari itu sudut yang sini. Nah, ingat lagi materi kelas 10 bagian trigonometri. Kalau sudutnya yang sebelah sini, ini kan dari soal ini udah diketahui nih, garis AH sama AO. Dari sudut ini berarti yang diketahuinya ini sisi depan sama sisi miring. Depan miring. Depan miring berarti itu berhubungan dengan sinus. Jadi sinus alfanya itu, sin itu depan per miring. Gimana kalau misalkan yang diketahuinya sisi yang sebelah sini sama garis AH? Berarti bukan sinus. Kalau samping sama miring berarti kosinus. Ingat lagi, sin depan miring, kos samping miring, tan depan samping. Sin demi, kos sami, tan desa. Nah, kita substitusikan. Kalau dari sudut yang ini, sisi depannya kan ini AO, sisi miringnya AH. Nah, tinggal diganti nilainya. AO itu setengah A akar 2, kalau AH, A akar 2. Bisa disederhanakan nggak nih? Tinggal kita hilangkan aja. Ini dan ini. Coret aja. Berarti nilainya setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Di sini kita cari. Berarti sin yang nilainya setengah itu 30 derajat. Nah, misalkan, Bu, tapi kan ada juga sin yang nilainya setengah, yaitu 150 derajat. Iya, 150 derajat juga sinnya nilainya setengah. Tapi, kalau berdasarkan gambar yang di sini, ini kan sudutnya lancip nih. Jadi nggak mungkin kita ngambil yang 150. Jadi kita ambilnya yang 30 derajat. Jadi, besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Nah, kalau untuk menentukan sudutnya, ini pasti berkaitan dengan trigonometri, nilai sin, cos, tan. Jadi tolong diingat lagi materi sebelumnya. Nanti akan berkaitan soalnya ke sini. Nah, untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Jika mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.